Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin mau bahas soal dua macam cara untuk akselerasi atau ngerem atau mengatur kecepatan. Yang pertama cara normal. Cara normal itu ya dari berhenti gini, digas, ya. Untuk ingin lebih cepat gasnya diperbesar. Untuk mengurangi kecepatan gasnya dilepas. Udah itu aja. Cuma ya ini ya lihat-lihat. Kalau mau jalan kecepatan segini, ngatur gasnya agak susah. Ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Ini ya susah lah. Kebetulan penulis lagi pakai Pertamax ya. Kalau pakai Pertamax itu ngatur gasnya susah. Soalnya kayak kurang apa ya, kurang ringnya di kecilnya, terlalu apa jenenge. Terlalu kecil ring yang dipakai untuk ngegasnya. Nah, ada cara lain ya. Ngegas itu apa? Pakai rem. Nah, jadi beberapa orang itu ngegas itu pakai rem. Jadi gini, digas dulu, terus dilepas remnya, gasnya dibiarkan konstan. Kalau kurang apa terlalu cepat direm, gitu. Gini, gasnya konstan gini, ada polisi tidur direm, gasnya tapi konstan. Jadi gas ini nggak diubah-ubah wis, gini terus. Ada halangan direm. Udah nggak ada lepas lagi. Jadi ngatur gasnya itu pakai rem. Tapi ya maklum penulis masih refleks ya. Jadi sering apa menurunkan gas sedikit. Tapi ada yang apa kalau berkendara itu ngandalkan rem, nggak mengandalkan throttle gitu. Jadi eh, perlambatan itu yang dilakukan gasnya nggak diturunkan tapi langsung direm. Ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat ya motor yang eh, lampu belakangnya nyala terus di perjalanan, kemungkinan orangnya sedang menerapkan metode itu. Jadi bukan karena jarinya standby itu asrem, enggak, tapi karena sengaja direm. Nah, jadi kayak gini ya direm. Aduh, refleks lagi. Gas gini, rem. Ngatur putaran mesin dengan rem itu rasanya kok lebih mudah gitu loh. Kalau ini motor pakaian tenaga ya, jadi di rem nggak banyak efeknya. Kalau yang di motor 100 cc gitu efek rem lebih banyak karena ya tenaganya motor kecil. Yang melakukan hal seperti ini biasanya ya yang pertama orang yang kecepatannya konstan, terus muter-muter gasnya sulit sulit karena apa berbagai macam hal ya, misalnya saja karena apa tangannya pakai sarung tangan yang ribet gak karu-karuan, kalau muter gas itu sulit gitu ya. Terus throttle-nya bermasalah, jadi berat gitu ya. Terus ya bisa aja yang kayak di Nmax ini kalau ngatur gas kan, kalau di RPM rendah sulit ya. Inginnya jalan stasioner tapi gas lepas, gas lepas, gas lepas. Merasa capek orangnya. Jadi memilih untuk
pakai rem mengendalikannya. Sebenarnya sih kalau teknik gini ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang baru lah ya. Di MotoGP pun juga dipakai. Jadi kalau di MotoGP itu dipakainya ketika akselerasi, dipakai untuk mengatur kekuatan mesin. Nah, sampai sebegitunya loh. Pembalap MotoGP saja mengendalikan tenaga motor itu pakai bantuan rem. Jadi untuk apa namanya, akselerasi, kalau di motor yang gede banget tenaganya kan gampang selip ya, tenaga harus dikurangi. Nah, ngurangi tenaga itu pakai rem. Nah, enaknya kalau mengendalikan tenaga pakai rem itu apa? Ya, kendalinya lebih presisi, tapi ya tetap terbatas kan ya, karena ya namanya apa, motor harian, tenaga rem itu lemah ya, nggak sampai apa lemah-lemah banget lah, dipakai ngerem sendirian bisa, tapi nggak setangguh yang di MotoGP lah misalnya. Pemula biasanya suka pakai cara ini. Jadi anak penulis nih pernah cerita mengendalikan kecepatan pakai apa namanya, pakai kalau habis ngerem mendadak gitu, roll apa, beltnya telat ya, jadi nggak enak cintaknya. Nah, anak penulis tuh ngomong enak loh pakai roller itu, sorry kok pakai rem itu. Oh, bisa ya, tes ya. Berapa detik nanti ya? Ini penulis sengaja latihan gini untuk untuk dicatat berapa detik sih penulis ngerem. Jadi anak penulis apa, ngegas pakai ngerem, wah enak ya, gampang, apa sederhana gitu. Kalau ngatur kecepatan pakai gas itu, pakai throttle itu susah. Jadi ya namanya pemula ya, merasakan kalau kecepatan konstan itu pakai nyetel pas gini ya, kecepatan 470 ini susah. Terus lepas gas itu dianggap sesuatu yang merepotkan. Ya penulis sendiri ini lagi pakai Pertamax sih. Ini mau kecepatan konstan aja, gas lepas, gas lepas, gas lepas. Kalau yang sudah biasa mungkin nggak merasa, tapi kalau untuk yang baru belajar naik motor nggak enak. Aduh, males asli ngantri itu. Bensin tinggal 2 bar ya, wis nanti aja wis pulangnya. Ganti tempat isi bensin aja wis.
Jadi mungkin mengatur kecepatan pakai gas itu dirasa aneh ya, tapi ada yang melakukannya, ada ya. Mungkin nggak yang naik motor 250 cc, mungkin yang naik motor maksimal kayak PCX gitu, yang tarikan awalnya lemah gitu, terutama sih di motor Matic sama bebek 100 cc atau 110 cc. Jadi ya enak, soalnya mengatur kecepatan itu tinggal dari gas kok gitu, mesin muter terus, kecepatan kosong, ngaturnya pakai gas, pakai rem. Keunggulannya ya itu mulus gitu loh, mau naik kecepatan konstan gampang, mau nggak nyendal juga gampang. Kalau pakai throttle nyendal, jadi gas rem motor ngek gitu ya. Tapi ya tentu ada kelemahannya ya. Apa kelemahannya? Ya wis tentu saja lah ya, namanya gitu. Yang pertama ya remnya jadi jalan terus, kampasnya cepet habis, terus apa namanya, kalau motor bebek sih rantainya ya yang kena. Kalau di motor Matic beltnya yang kena, karena beltnya dipaksa. Kalau itu dilakukan di kecepatan rendah sekali, yang kena kampasnya. Jadi kampasnya itu kan diadu dengan rumah kampasnya, karena kita ngegas sambil ngerem. Umur belt, umur kampas jadi berkurang. Tapi bisa jadi ya, pakai cara begitu itu motor jadi nggak geredek. Coba aja yang motornya geredek gitu ya, coba pakai teknik ini, ngerem sambil ngegas. Jadi kalau mau akselerasi ya, mulai dari berhenti itu digas dulu, terus remnya dilepas pelan-pelan, seperti yang penulis tunjukkan lagi ya. Gimana nyontokannya lagi, sulit nih. Nih digas, lepas, enak toh. Kalau gini-gini kan gas lepas tidak. Coba kalau digas konstan, penulis masih refleksnya lepas gas sih ya, sulit. Nah, ini gas, rem, gasnya tetap, terus gak usah dipindah-pindah. Masih refleks nggak bisa. Penulis sudah pasti refleks kalau lepas, kalau menurunkan kecepatan pasti lepas gas, nggak bisa. Tapi ya kayak gitu bedanya. Jadi rem itu dipakai untuk mengendalikan kecepatan. Ya kelemahannya jadi nggak awet. Selain itu, kalau komponennya sering bergesekan ada kemungkinan mulet. Kalau untuk rem belakang cakram ya ada resiko blong juga, karena ya dipakai terus remnya.
Ini rem belakang udah jadi nggak pakem nih. Gara-gara di kanan dulu dah. Ya yang apa yang normalnya sih iya pakai gas ini ya. Kalau ya emang daldul ini penulis saja jalan kayak gini kadang ya kelebihan pakai gas sih. Lepas gas lepas ya. Kalau pakai rem maaf ya kalau penulis nggak bisa nunjukkan sempurna nih, soalnya sudah kadung refleks lepas gas. Nah kalau orang yang pakai rem gitu kecepatan gini wis tinggal rem gas sih tetep aja wis, lepas rem jalan lagi, mau berhenti di rem. Ya wes lah kayak gitu wes. Ya ini untuk alternatif aja ya. Mungkin yang motornya kena penyakit gredeg akan merasa lebih enak pakai cara seperti ini ya, mengendalikan kekuatan pakai rem. Kalau penulis ya bukan stylenya. Nah, terus yang topik selanjutnya itu adalah soal omongannya Bro Kaisar Reza Prasetya, instruktur yang buat video safety riding ECA dan kardus. Itu didokumentasikan videonya. Penulis protes ngomong soal jari di tuas rem. Ini si Mas Kaisarnya nih udah rencana mau buat video, buat konten tentang ya pertanyaan penulis soal ya rem itu. Mau diadakan hari Sabtu tanggal 25 April 2021 dan 26 hari Sabtu dan Minggu rencananya gitu. Penulis diundang, tapi sana kayaknya rumah agak jauh ya. Kalau PP mungkin bisa habis 1 juta untuk transportasi. Kayaknya ya mending buat konten aja ya. Sana bahas penulis pakai konten, penulis jawab pakai video juga. Nah, penulis kasih saran ke Mas Kaisarnya itu, entah diterima atau enggak. Yang penulis sangat ingin tahu itu adalah si Mas Kaisarnya ini mempraktekkan ngerem tekan lepas di kecepatan tinggi. Ya kayak penulis tadi lah, jalan kecepatan 90 km/jam terus direm sampai habis. Kalau penulis ya tiap hari ya kayak gitu. Kalau mau ngerem mendadak kecepatan segitu ya caranya ya seperti itu. Direm belakang terus pakai rem depan, ditekannya makin lama makin kuat sesuai dengan distribusi berat, dan dicari sampai ban depan itu bunyi cicit. Nah, tapi ya penulis tadi
dalam kondisi termasuk rileks ya, jadi tenaganya itu kurang banyak, tapi bisa dilihat sendiri berapa detik itu berhentinya. Nanti penulis hitungkan ya berapa detik. Nah, mengapa penulis bicara soal detik? Karena Mas Kaisar ini ngomong ya bahwa dalam pengereman kita masih ada waktu 1 detik. Masih ada waktu 1 detik. Penulis heran ya, kita waktu melakukan pengereman darurat itu waktunya dari mana ya? Jadi kalau misalnya ada apa-apa, berarti reaksi kita nggak bisa dong. Kalau misalnya kejadiannya langsung gitu ya, sudah pengereman dibutuhkan sangat cepat sekali, 1 detik harus selesai. Kecepatan berapa kayak gitu deh ya, kecepatan 50-an lah. Kecepatan 50 itu kira-kira 1 detik mungkin ya ngeremnya, kalau penulis lo ya, standarnya penulis. Entah kalau yang lain silakan coba sendiri. Kalau kecepatan 50 itu berapa detik ngeremnya? Ada kamera kan sekarang, gampang ngerem. Rem belakangnya habis dipakai mainan gitu, kayaknya overheat nih. Nah, Kaisarnya kok bisa-bisanya ngomong ada waktu 1 detik. Penulis ya penasaran mengapa kok 1 detik itu dianggap waktu yang banyak gitu loh. Mengapa kok 1 detik dianggap remeh gitu loh. Mas Kaisarnya ini kalau ngerem dari kecepatan 90 lah, soalnya penulis mengujinya kecepatan 90, nggak cepat tadi jalan 100 ya. Ya berani penulis pakai ngerem seperti itu jalan 100 ya, pernah kan? Kalau lihat video-video sebelumnya, maaf tapi penulis lupa yang mana, soalnya sambil bahas konten, lupa konten yang mana penulis ngerem 100 dari 100 itu atau bahkan lebih ya. Lagi pula biasanya nggak sampai berhenti ya, cuma crit jalan dari 100 turun jadi 60. Yeah. Penulis nggak ngerti kecepatannya, berapa lama Mas Kaisar ini ngerem kalau dari 100. Apa ya, 10 detik. Soalnya kalau 10 detik emang 1 detik itu remeh ya, cuma 10%. Tapi kalau kayak penulis yang kemarin ngerem itu butuh waktu 3 detik, mungkin yang tadi itu 4 detik kan ya, entahlah nanti dihitung aja. Oh bisa ya, tes ya. Berapa detik nanti ya, ini penulis sengaja latihan gini untuk untuk dicatat berapa detik sih penulis ngerem. Itu waktu 1 detik ya banyak, 25% ya kalau misalnya waktunya 1 detik. Oh, PCX baru. Oh, sudah dicuci. Ini ya, plat nomornya sudah baru. Aduh, lewat jalan alternatif enggak ini? Iyalah wes, lewat jalan alternatif. Kalau melakukan kayak gini ya, jalan itu usahakan sesuai arus ya. Kalau arusnya lambat ya lambat, atau lebih cepat dikit nggak apa-apa. Kalau arusnya cepat ya harus cepat juga. Jangan menganggap kalau
nyebrang gini itu biar lambat asal selamat. Enggak ada pendapat itu. Enggak ada istilah biar lambat asal selamat itu. Yang benar itu sesuaikan dengan arus. Kalau yang lain jalan 80 ya jalan 80 lah juga. Makanya di tol itu ada kecepatan minimal. Soalnya yang lain kenceng-kenceng. Disetel maksimal 100. Tapi minimalnya juga 60. Biar perbedaan kecepatan tidak terlalu tinggi. Dan perbedaan kecepatan 40 itu dianggap masih acceptable lah ya, masih mudah untuk semua orang, anggapannya kayak gitu. Sampai lupa bahas apa tadi. Ya intinya penulis penasaran, pengen tahu si Mas Kaisarnya ini bisa ngerem dari kecepatan 90 km/jam itu dalam waktu berapa detik. Iya, moga-moga motornya nggak pakai yang berat-berat amat ya. Takutnya penulis demonya pakai Harley ya, kayak popo ya, ngerem sampai 20 detik misalnya. Iya, susah medangkannya. Lebih apresiatif bila nanti nyobanya pakai Matic. Penulis pernah lihat punya Honda Beat Street. Pakai Honda Beat Street itu ya penulis sudah coba rasakan, itu motor yang berbahaya kalau untuk pengereman mendadak. Kalau misalnya ban belakangnya gel-gel, karena ya suspensi belakangnya itu nggak stabil lah ya. Ya sama sih seperti punya NMAX, cuma punya NMAX ini kan keras. Karena keras jadinya lebih stabil daripada yang empuk. Tapi ya harusnya sih lebih sip lagi kalau kalau hambatan shock breakernya dibuat normal ya, nggak under dampet ya. Ya wes lah, apalagi wes intinya kayak gitu. Mau membahas apa lagi kayaknya nggak ada. Wes itu aja lah wes ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini depan ini suspensi ISS yang sudah soak ya, mayunnya nggak berhenti empuk kayaknya ya ini, tapi kayaknya modelnya memang model empuk.